Shalom, jumpa lagi dengan sapaan berkat Gemim Penil Tuna Owenasa. Dimanapun Ibu Bapak, Saudara-saudara berada, kita akan belajar lagi dari bacaan firman Kitab 1 Petrus. Tapi sebelumnya tentu kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, Allah yang selalu mengaruniakan kami hikmat dan pengertian, saat ini pun mampukan kami dengan hikmat-Mu untuk ketika kami akan membaca Alkitab dalam kitab 1 Petrus 5 secara khusus, kami mampu memahami bacaan ini sehingga pada gilirannya bacaan firman ini dengan kuasa-Mu akan boleh kami lakukan atau ada motivasi dalam hidup kerohanian yang kami jalani yang Engkau karuniakan bagi kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, ini doa kami. Amin. Saudara-saudara, jemaat, pendengar, pemirsa, dimanapun kita semua boleh yang ketika menyaksikan siaran ini, kita saat ini akan membaca Alkitab yang saya pilih di dalam 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Demikian bacaan firman kita saat ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita dengan situasi sementara yang terjadi di lingkungan sekitar ataupun di luar daerah, bahkan di luar negeri, memang yang untuk sekarang yang boleh dibilang semacam hal yang viral, katakanlah seperti itu, situasi atau kejadian yang terjadi di luar negeri di Korea ketika ada seorang di Cina, ketika ada seorang anak muda yang karena dengan perasaan luar biasa begitu mengasihi, menyayangi seorang hubungan sebagai seorang laki-laki dan perempuan, seorang laki-laki anak muda yang berusia 21 tahun bernama biasa disebut Pang Mao sebagai seorang gamer nomor 1 di Cina, mencintai yang berlebihan untuk pacarnya yang bernama kalau tidak salah Tansu, sehingga pada akhirnya dia melakukan semua hal, bahkan pemberian dalam bentuk materi, tetapi pada akhirnya perasaannya tidak dibalas secara sama oleh kekasihnya. Pada akhirnya dia mengalami patah hati, bunuh diri, terjun ke sungai. Dia sudah berkorban materi luar biasa, tapi tidak berbalas bagaimana yang diharapkan. Dan untuk kita yang di situasi di lingkungan sekitar, bahkan mungkin secara khusus kita di Minahasa, teristimewa di Manado, situasi yang masih terdampak ketika dengan adanya berbagai bencana, termasuk ketika ada dampak dari bencana erupsi Gunung Ruang, bahkan ada berita juga ada erupsi gunung yang ada di Halmahera sana. Atau dengan situasi-situasi lingkungan sekitar kita di mana ketika sebagai kaum minoritas, kita umat Kristiani selalu mengalami hal yang katakanlah sebagai penderitaan dilakukan oleh orang yang mayoritas sebutannya. Situasi ini memang backing orang dengan perasaan kenapa ya dunia ternyata semakin tua dan memang kita berawas-awas. Ini satu bentuk tantangan juga dari kuasa kegelapan yang menguji iman kita. Soal situasi yang viral di Cina, bunuh dirinya seorang anak muda, saling motivasilah kita sebagai orang tua misalnya untuk anak cucu kita, jangan sampai mereka berpikir pendek lah tongpe bahasa atau secara berlebihan ketika mengasihi menyayangi. Tidak masalah tuh soal perasaan, tapi jadi masalah kalau terlalu berlebihan sehingga pada akhirnya ketika rasa kecewa tidak berbalas, ujung-ujungnya jalan pendek yang ditempuh. Dan kita pun harus ada kepedulian, jangan sampai bikin orang lain menderita. Karena sebagai gereja, orang pembacaan minggu yang baru lewat kan, ketika orang bikin orang menderita, itu akan juga jadi hukuman Tuhan untuk orang, sebagaimana dalam kitab Ulangan. Nah, untuk situasi soal erupsi Gunung Ruang, jangan sampai orang juga menghakimi.
bacaan kita mengajak apapun yang kita khawatirkan, serahkan kepada Tuhan dan melawan juga kuasa kegelapan, karena sebagaimana kata firman, apa yang ditulis oleh Rasul Petrus, bahwa apa? Lawanmu si iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi mau ketika orang lemah menangkap kita, kita bisa jatuh. Situasi apapun jangan sampai membuat iman kita goyah, kita jatuh dalam kuasa kegelapan. Firman ini mengajak saya dan saudara untuk marilah kita lebih peduli, sekaligus kita teguh dalam iman. Untuk hal apapun, taruh segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan untuk situasi pergumulan apapun, orang dimampukan karena mengandalkan kuasa Tuhan. Maka biarlah firman ini jadi motivasi untuk orang semua, sekaligus jadi koreksi bahwa di hidup yang Tuhan beri, jadikanlah diri kita sebagai berkat. Tetapi pun ketika ada tantangan pergumulan, andalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Orang pasti akan dimampukan. Nah, biarlah firman ini jadi motivasi, beri kekuatan bagi saya dan saudara untuk hadapi situasi sekarang, tapi pun saling mengoreksi untuk menghadapi apapun supaya tetap orang kuat dalam iman, tidak meragukan kemahakuasaan Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Firman ini jadi motivasi dan berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami bahwa apa? Ketika ada kekhawatiran, kami taruh dalam doa kepadamu, bahwa dalam keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tetapi pun ketika dengan berbagai situasi tantangan, kami menyadari bahwa kuasa kegelapan ibarat sebagai singa yang mengaum-ngaum yang pasti akan menjatuhkan kami, maka biarlah kami membentengi diri dalam iman kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, mampukan kami untuk melakukan firman ini, dan firman menjadi motivasi hadapi situasi apapun yang bahkan mungkin sementara sebagai bentuk pergumulan bagi masing-masing pribadi kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, hanya kepadamu kami bermohon, mengucap syukur, dan ini doa kami. Haleluya, amin. Demikian sapaan berkat Gemim Penel Tuna Awanasa edisi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.